Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala khairan minal ula wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin jamaah, tentunya pemirsa seluruh PAL TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya aku Mang Cik Amin bisa kembali hadir menyapa sore hari pemirsa Galo-Galo, tentunya untuk menemani waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Cak biasanya di edisi hari ini di Ahad 8 Ramadan 1443 Hijriah, tentu kami sudah kedatangan guru-guru tercinta kita, tentu beliau salah satu pemuka agama di Kota Palembang, Ustaz, tentu yang kita hormati dan kita ta'zimi, alim wal ulama Haji Nofrizal Nawawi LC. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, ini tidak terasa sudah 10 awal Ramadan. Hampir. Masya Allah. Ini tentunya kita harus tetap sehat terus, Ustaz. Alhamdulillah. Dan tentunya beliau juga merupakan salah satu pengurus pondok pesantren Thawalib Sriwijaya Gandus Kota Palembang, dan tentunya ini juga menjadi salah satu rutinitas guru tercinta kita Haji Nofrizal Nawawi LC. Dan pemirsa, untuk tema kita di hari ini tentunya kita akan membahas seputar tema kita, yakni kepribadian muttaqin. Nah, ini menjadi tema yang cukup luar biasa, Ustaz, untuk kita bahas. Iya, karena muttaqin ini tujuan atau cita-cita untuk setiap muslim di seluruh dunia, Ustaz. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung kita pendengarkan tausiah ataupun mauidhah hasanah yang langsung akan disampaikan yang kami hormati Al Ustadz Haji Nofrizal Nawawi LC. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aujaba siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa PAL TV yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur pada petang hari ini, sore hari ini, saat kita melaksanakan saum, siam atau puasa menurut bahasa kita sehari-hari yang sudah terbiasa. Dan bagi kita di dalam acara ini menjelang menunggu waktu berbuka atau anten-anten nunggu waktu berbuka, tema yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah kepribadian al-muttaqin. Al-muttaqin sama kita maklumi maknanya adalah orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan bagi kita sebagai seorang muslim itu adalah suatu harapan, suatu sasaran yang harus kita capai dan kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena sebagai barometer kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaan. Tidak asing lagi bagi kita ayat yang selalu diingatkan kepada kita di dalam surat Hujurat itu, inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Dengan demikian kita sebagai seorang yang beriman berupaya semaksimal mungkin di dalam keseharian kita untuk mencapai ketakwaan ini dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan pedoman-pedoman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah paham betul apa itu ketakwaan, Yang intinya adalah bagaimana kita dapat di dalam beragama ini dapat melaksanakan, kalau itu perintah Allah mari kita kerjakan, kalau itu larangan Allah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkannya. Kalau istilah bahasa Arabnya adalah imtisalu awamirillah, kita perlihatkan, kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahihi, dan kita akan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beramal dengan keikhlasan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Bagi orang yang mencapai ketakwaan ini bukan hanya sekadar kemuliaan yang diberikan oleh Allah, tapi banyak sekali janji-janji Allah yang sangat istimewa. Umpamanya di dalam ayat yang sering kita dengar di dalam surat An-Naba ayat 13 dikatakan, innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu dia akan mendapat keberuntungan. Jadi keuntungan itu di dalam kehidupan ini kuncinya adalah ketakwaan.
yang sering diungkapkan di dalam apa? Di dalam surat At-Talaq itu berturut-turut Allah mengatakan dalam ayat ketiga, 2 sampai ayat kelima, keistimewaan orang yang bertakwa itu yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan oleh Allah jalan keluar kalau dia menghadapi masalah. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat di akhir ayat ketiga, di awal ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi oleh Allah rezeki dari arah yang tidak dia perkirakan. Ya. Ayat keempatnya dikatakan lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu amruhu yusra. Dan Allah akan memudahkan urusannya, permasalahan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian akan dijanjikan oleh Allah dalam ayat kelimanya adalah ajran azima, pahala yang sangat besar. Itu diantaranya Bapak sekalian. Itulah maka sebagai seorang muslim kita berupaya untuk dapat menjadi orang bertakwa. Ini banyak keistimewaan ini. Nah, bagaimana kita bisa mencapainya? Tentu kita harus membentuk kepribadian kita untuk menjadi kepribadian yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan wasilah kepada kita dengan kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya, insya Allah arahnya adalah membentuk kepribadian bertakwa. Contoh, sekarang kita sedang melaksanakan Syam Ramadan atau puasa Ramadan. Paling kita hafal betul kalau di bulan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu siam, diwajibkan atas kamu puasa. Itu juga diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Kalau itu kamu kerjakan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Nah, tentu di antara ibadah yang bisa membentuk kepribadian ketakwaan kita itu adalah ibadah yang sedang kita kerjakan. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir semua ibadah atau semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah atau yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, titik fokusnya adalah membentuk kepribadian yang bertakwa. Jadi itu maka para ulama itu mengartikan, memberikan makna takwa itu adalah upaya kita semaksimal mungkin. Kalau itu ajaran agama, kalau itu perintah Allah, usahakan semaksimal mungkin dapat dikerjakan, gitu kan? Kalau itu larangan Allah, mutlak kita hentikan. Nah, kalau kepribadian yang seperti itu bisa kita bentuk, maka kita akan menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, langkah-langkahnya itu bisa kita lihat, umpamanya di awal surat Al-Baqarah, di ayat 177 Al-Baqarah, di dalam surat Ali Imran, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Bapak, para pemirsa yang berbahagia, Abu Hurairah waktu ditanya oleh seorang sahabatnya, oleh seorang sahabat yang lain, apa itu takwa ya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menyuruh orang ini berpikir. Berpikirnya bagaimana? Kalau kamu melalui satu jalan, di jalan itu ada sok itu duri, bagaimana sikap kamu? Kata sahabat tadi, saya akan menghindarinya dan saya akan mencari jalan yang baik. Maka kata Abu Hurairah, zalika huwat taqwa, itulah dia ketakwaan. Artinya Abu Hurairah memberikan pengertian bagi kita, ketakwaan itu apa? Kalau hal-hal yang akan merusak, hal-hal yang akan mendatangkan bahaya, kita hindarkan. Artinya kalau yang berbahaya itu biasanya selalu dilarang oleh ajaran agama kita. Kalau yang baik itu biasanya disuruh dan diperintahkan dan dicontohkan untuk kita untuk melaksanakannya. Dengan ketakwaan ini nanti insya Allah kepribadian seseorang itu akan menjadi kepribadian yang membawakan suatu arah hidup yang jelas. Ya. Kalau kita hidup ini arahnya jelas, insya Allah di suasana kehidupan dunia kita ini akan mafazah tadi, bisa keuntungannya dunia, keuntungannya juga di alam akhirat. Maka juga itu dikatakan oleh Allah SWT, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin naim, dia akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga yang penuh nikmat. Dan itu para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para shaimin dan shaimat, mari kita gapai, mari kita selalu berupaya membentuk kepribadian bertakwa ini
agar terrealisasi dalam kehidupan kita. Demikian sebagai mukadimah daripada acara atau tema kita pada siang hari ini. Masya Allah. Syukran. Jazakallah khairan jaza. Al-alim wal-ulama al-masyayikh Haji Nofrizal Al-Nawawi LC. Ustaz, tentu kita ngobrol mengenai takwa. Takwa ini tentu harapan bagi setiap manusia muslim di seluruh dunia. Akan tetapi ngapolah Ustaz ngapola lah tahu takwa ini akan menyebabkan kita untuk semakin dekatnya dengan kebaikan ataupun surga ya Allah. Cuman ngapo kebaikan wong ini tidak mau bertakwa. Kira-kira macam mana lah Ustaz? Inilah disinilah mungkin salah satu Allah mengingatkan kepada kita langkah untuk mencapai takwa itu adalah saum. Nah, coba kita kembali kepada hakikat saum dulu atau siam atau puasa ya. Betul. Puasa itu kan artinya al-imsak menahan. Menahan. Yang kita tahan itu memang secara zahirnya makan minum ya. Benar. Makan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan. Tapi pada hakikatnya itu adalah hawa nafsu. Jadi pada titik fokusnya yang kita tahan itu hawa nafsu. Oh gitu. Karena di dalam diri kita ini kan ada hawa nafsu. Benar. Hawa nafsu itu dia kan ingin dipuaskan. Betul. Ya, ingin dipuaskan. Nah, kadang-kadang kalau tanpa kendali dia bisa terus laju gitu tanpa mengetahui ada rambu-rambu yang diikuti. Itu maka dicontohkan oleh Abu Hurairah tadi. Tidak boleh seperti itu. Kalau mementang ada keinginan tapi tidak melangkah ke depan, ada duri jangan injak. Betul. Kan itu kata. Betul. Masalah hikmah yang dikatakan. Kalau ada injak pasti kaki kamu luka. Betul. Nah, begitulah. Jadi kalau saum ini artinya upaya kita menahan kehendak hawa nafsu, sehingga dengan demikian menanamkan kesabaran kepada kita, maka ini akan membentuk kepribadian. Maka kepribadian seseorang itu kan diwarnai oleh hawa nafsunya, oleh akalnya kan gitu. Benar. Nah, kalau kita orang Islam, oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitunya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau sudah kehidupannya sudah pada 3 dimensi ini, aman dia insya Allah. Oh gitu. Nafsu itu perlu. Tapi nafsu yang terkendali. Oh gitu. Bukan, tidak boleh nafsu juga diapakan. Nafsu yang terkendali, kalau istilahnya kalau dapat nafsul mutmainnah kan, ya nafsul mutmainnah. Tapi agar dia terkendali itu, disinilah perlu pertimbangan kita dan perlu ibadah disengaja diwajibkan oleh Allah ibadah dengan cukup lama ini 1 bulan. Betul. 1 bulan itu kan 1 harinya minimal 13 jam, 13,5. Benar. Kalau 30 hari sudah berapa? 400 jam. Kan? Kita dibina, kita dilatih selama 400 jam. Itu bagaikan suatu pembinaan yang luar biasa. Benar. Itu maka para pakar juga sering mengatakan Ramadan ini syahrut tarbiyah kan? Benar. Bulan pembinaan, bulan pendidikan. Dengan demikian dia dengan dapat berhasil, dia akan sukses. Mudah-mudahan dia sukses, dia bertakwa kan. Betul. Ya. Dan saatnya dia kembali kepada fitrah. Masya Allah. Di hari Fitri, perayaan hari Raya Idul Fitri. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Dan tentunya pemirsa Gaul Galau, tentu acara ini juga didukung untuk sponsor kita Ustaz. Jadi tanpa ada sponsor, acara ini juga tidak bakal bisa sukses. Akan tetapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu Ustaz. Oh iya. Tetap bersama kami pemirsa di Anti-Nanti Nunggu Buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk seluruh para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali masih di segmen kedua di program yang paling kita nantikan di bulan suci Ramadan. Anti Nunggu Buka untuk edisi hari ini di 8 Ramadan 1443 Hijriah. Tentu Rewang Agung Mangenci Amin dan juga narasumber kita, penceramah kita yang kami hormati Haji Nofrizal Nawawi LC, merupakan pengurus Pondok Pesantren Bawalid Srijaya Gandus Kota Palembang. Dan pemirsa, tentu acara ini juga sangat meriah Ustadz karena kita didukung oleh banyak sekali sponsor-sponsor kita. Ya, ini ada Beras Raja, Kementerian Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk Bainovi,
Catering Usaha Muda Pempek C Susan Dewat Inyong dan juga Pempek C Ani. Nah, ini banyak nian. Banyak nian ya. Banyak nian Ustaz tahun ini, Masya Allah, luar biasa. Ini berkah ya. Karena bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini berkah nian para pedagang-pedagang yang berjualan Ustaz ya. Iya. Masya Allah, tentunya kami undang juga untuk pemirsa Galo-Galo yang nak bertanya di via telepon kita seputar tema kita, yaitu menjadi kepribadian yang muttaqin di 0711 380022 Ustaz. Sembari kita tunggu telepon Ustaz, kita lanjutkan mengenai tema di hari ini Ustaz. Nah, ini apa balasan bagi orang-orang yang mencapai derajat muttaqin Ustaz? Oh, banyak sekali. Banyak Ustaz ya. Banyak. Yang pertama tadi sudah 4 keistimewaan yang kita rasakan. Jadi dalam pola kehidupannya, pertama kita ini hidup ini kan kadang-kadang ada masalah ya, ada problem. Benar Ustaz. Tapi kalau orang bertakwa, ada sulitlah kita terlepas dari masalah. Kalau orang ada hidup ada itulah masalah kan. Tapi dengan ketakwaan masalah itu bisa terkendali. Oh itu gitu bedanya Ustaz ya. Jadi kalau Allah yaj'alahu makhraja gitu, dijadikan oleh Allah jalan keluar. Ada susah. Oh ini jalannya. Jadi bukan hilang begitu, ada berjalan gitu kan. Walaupun bertakwa tetap ada masalah juga, cuma terkendali. Terkendali, ada jalan keluar. Oh gitu. Kalau masalah itu sangat sulit, kita tidak bisa terhindar dari masalah. Betul. Siapa hidup di dunia ada itulah masalah. Sudah kan? Benar. Siapa Ustaz ya? Apa Ustaz kita tahan dulu ada yang bergabung di telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Herman Jejawi. Pak Herman Jejawi. Organilir, Bapak ya? Oke. Oh iya. Silakan pertanyaannya Bapak, Pak Herman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya Pak Ustaz. Iya, silakan. Ini aku baru di tema ya. Iya. Oh, tafadhal. Ini di kami ini ada sepak masalah sholat witir. Ya. Witir. Ada witir itu ngatur sudah sholat tarawihan, berjatuh witir, kalau sholat tahajud, tapi kan sholat lagi di pagi. Kalau ada lagi yang ngatur, ada yang ngatur kalau kita sholat tarawihan itu tetap pagi witir, sholat tahajud kalau ditutup sholat witir, makanya itu ada kurang ini. Dapat pelajaran Pak Ustaz. Ya. Cukup Herman? Ya, cukup ya. Cukup Pak Herman ya. Pertanyaannya? Baik. Ya. Jadi Pak Herman, ya alhamdulillah ya. Yang jelas sholat witir itu adalah sholat sunnah kita di waktu malam ya. Di waktu malam. Ya, yang juga sangat ditekankan. Bahkan pernah juga diwasiatkan oleh Rasulullah untuk untuk tidak meninggalkan witir gitu kan. Walaupun tidak wajib ya. Siap. Jadi witir itu kaitannya bukan karena Ramadan ini itu yang perlu kita ingat. Witir itu adalah sholat ganjil yang kita kerjakan pada malam hari. Jadi yang pertama, kenapa dikatakan witir? Karena rakaatnya adalah ganjil. Bisa siko, bisa 3, bisa 5, yang pasti ganjil. Bisa 7, 9, 11. Silakan berapa mampu kita kan. Ya, tapi contoh yang dikasih maksimal 11 gitu kan. Kemudian sholat witir itu kalau kita kembalikan kepada penjelasan Rasulullah adalah sholat penutup. Penutup malam. Ya. Jadi kalau kita malam itu maka kita tutup dengan sholat witir. Nah, sekarang kan timbul masalah nih. Benar. Sering terjadi permasalahan, terutama di Ramadan ini. Karena rata-rata kita kan Ramadan ini syiar orang mengerjakan tarawih itu kan di masjid. Qiyamul Lail ya. Betul. Kan tarawih ini Qiyamul Lail yang sebenarnya. Melaksanakan Qiyamul Lail. Itu bisa juga. Dengan Qiyamul Lail ini dikerjakan, kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah, karena ada wong lagi yang tidak bangun menjelang apa? Kan? Benar. Bangun menjelang sahur, apakah dia sudah witir? Kalau sudah witir sudah nutup ya. Benar. Maka ada yang katakan ya kalau dia juga ingin tidak salat seperti itu, sebaiknya apa? Waktu tarawih tadi tidak usah dia salat witir. Nah, itu yang lebih aman ya. Benar. Yang lebih jelas kita tutup, witir tinggalkan, silakan salatnya salat witir di akhir. Itu yang lebih tepat ya, yang kan. Betul.
Ya, jadi salah satu Pak Herman ya. Benar. Ya. Oh, jadi seperti Ustadz ya? Ya, ya. Oh, Masya Allah. Terima kasih untuk Pak Herman di Jejawi. Ya. Dan tentunya kami undang juga untuk seluruh pemirsa Gaul-Gaul yang nak bertanya via telepon kita. Kami aturi. Masih kami terima di via telepon kita di 0711 38002. Tentunya di tema kita yaitu kepribadian mutakin, ataupun nak bertanya di via ataupun tema yang di luar dari ini juga dijaturi Ustadz ya. Nah, ada pasal lagi Ustadz. Oke, langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Eko di Soa. Pak Eko di Soa ya, Pak. Ya, ya. Silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Pak Ustadz, ulang aja Pak, tapi ini di agak melencong dikit di luar tema Pak Ustadz. Jalan-jalan tidak jauh-jauh enggak apa-apa. Iya, silakan Bapak Eko. Ya. Saat kita sholat subuh Pak Ustadz, ada kita tidak sunat, itu mana pahalanya Pak Ustadz? Oh iya iya. Nah itu tadi Pak Ustadz ya. Asal itu yang sholat aku yang besar pahalanya Pak Ustadz, itu Pak Ustadz, gimana aja Pak Ustadz? Ya, ya. Nah itu Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama dulu Pak Eko, sholat itu apakah wajib, apakah sunat, pahalanya luar biasa. Luar biasa Ustaz. Luar biasa. Wajib, ya kalau wajib terbayar utang gitu ya. Betul. Pahala dapat, bonus diterima, dampaknya ada terhadap diri kita. Oh gitu Ustaz. Itu kalau asal sholat itu. Benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan bisa sholat wajib, bisa sholat Sunnah. sunat itu yang pertama. Kemudian kalau sholat sunat itu kan sholat yang ditekankan kepada kita untuk dapat menggawikannya. Benar. Ya. Ada yang menurut istilah ulama itu sangat ada penekanan, maka para ulama mengatakan ini sunatnya muakkad. Nah, muakkad ini agak ditegaskan. Agak ditegaskan Ustaz. Dia tidak wajib tapi agak ditegaskan, kalau dapat jangan tinggal lagi dia. Betul. Nah, di antaranya yang ditanya oleh Pak Herman tadi, bahwa sebelum sholat sunat, sebelum subuh, ya, itu ada sholat sunat yang disebut dengan sholat qabliyah fajar. Qabliyah fajar. Qabliyah fajar rakaatain, 2 rakaat. 2 rakaat. Dan itu kalau kita kembalikan kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, pahalanya juga kalau kita nyebut pahala nih ya. Benar. Tapi kita kan beramal kan bukan karena pahala ya. Betul. Tapi pahala itu adalah mendorong kita, memotivasi kita untuk bersemangat menggawikannya. Benar. Nah, jadi orang yang dapat melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, dia akan mendapat pahala sebanyak isi langit dan bumi. Berapa lah kira-kira itu? Oh iya. Tidak dihitung miliar Betul. lagi itu. Kita yang Tidak punya triliun lagi kan. sekapling bela bangga Iya. Ustaz ya, apalagi seluruh Ya. dunia ini ya. Tapi itu kan nilai. Benar. Jadi jangan nilai itu dikaitkan dengan zahir terus ya. Tapi artinya Rasulullah mengingatkan begitu indahnya, begitu banyaknya, begitu janji yang diberikan oleh Rasulullah agar orang tidak meninggalkannya. Bahkan kalau saking agak ditekankan, itu salah satu sholat sunat yang masih boleh dilakukan qadanya setelah sholat subuh itu sholat sunat fajar. Gitu. Kalau seorang tinggal ya, Benar. boleh itu. Tapi boleh, kadang-kadang menimbulkan pertanyaan bagi orang kadang-kadang memang ya. Kadang yang ya, karena setelah sholat subuh tidak boleh lagi boleh sholat sunat kan. Padahal. Tapi upayakanlah. Jadi kalau orang sudah sebelum azan itu bangunlah subuhnya. Benar. Siap-siaplah kan. Kalau azan ya segera salat 2 rakaat. Nah, jadi itu kan dari rentetan sholat sunat rawatib yang sangat muakkad tadi. Gitu, sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sudah zuhur, Benar. 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Itu sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Muakkad. Nah, ada yang lain dia sekadar sunnah biasa kan. Nah, mana yang paling banyak pahalanya? Jadi apa? Kita sulit mengatakan ngukur mana yang paling banyak pahalanya itu. Betul. Bisa aja kita mengatakan sholat sunat yang paling besar pahalanya adalah 2 rakaat sebelum fajar karena seisi bumi. Coba pikir kan. Tapi jangan lupa juga sholat yang lain juga dijanjikan dengan nilai yang lagi bagus. Betul. Jadi intinya gini, maka setiap sholat sunat itu juga apa? Apalagi kalau orang sholat sunat yang disebut dengan sunat tahajud, itu kan juga luar biasa pahalanya. Jadi kita tidak bisa memperbandingkan mana yang lebih tinggi nilainya. Karena dengan sholat tahajud dikatakan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam kamu bangunlah untuk bertahajud. Mudah-mudahan dengan kamu bertahajud itu akan diberi maqam. Maqam ini kan apa?
posisi Betul. posisi yang tinggi begitu kan di sisi Allah, dan bukan sekadar tinggi lagi, mahmuda sangat dipuji oleh Allah. Saya puji, Ustaz. Jadi apa? Mana yang paling besar pahalanya? Tidak usah. Pokoknya sholat sunat yang ada itu pahalanya luar biasa. Luar semua. biasa. Upayakan Untuk dikerjakan, Ustaz, ya? Apalagi yang ditekankan. Apakah ini sudah makan? Kalau dapat jangan tinggal gitu. Betul. Ya. Betul. Apakah ini dikit pahalanya? Apalagi kita kan beramal ini bukan karena banyak pahala. Betul. Ya. Sedikit pahalanya kita kebaikan juga. Betul. Ada banyak lebih apalagi Betul, kan? betul, Banyak tambah semangat kita. Tambah semangat lagi. Ya. Ditambah di bulan Ramadan, Ustaz. Balik bulan Ramadan. Tambah besar lagi, Ustaz. Tambah bulan Ramadan dilipat gandakan lagi kan? Benar. Di bulan biasa bela banyak, apalagi bulan Ramadan. Masya Allah. Tentunya. Jadi kalau dapat, kan ada juga ya. Benar. Kawan sebagian sudah sahur, ya cepat ngantuk, akhirnya apa? Tidur. Wah, ini sayang. Ini sayang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Amin. Ya. Mudah-mudahan Dengan acara anten-anten berbuka, nunggu waktu buka ini, kita ingatkan, didengar, lalu masyarakat, jangan sia-siakan waktu. Sudah sahur, jangan tidur lagi. Betul. Siap-siap ke masjid. Benar. Siap, zikir kepada Allah, sholat sunat, tunggu sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh. Masya Allah. Dan sudah itu mungkin banyak kegiatan lain yang bisa dikerjakan. Cara Masya saya itu Pak Eko. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz Haji Nofrizal Nawawi LC tentunya dengan jawaban yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, kita masih bakal balik lagi tentu dengan kuis tentunya setelah jeda iklan. Masih bersama kami di Anten Gubuko bersama kami di hari ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mang Cik Bice dimanapun Anda berada. Tentunya di sore hari ini kami masih setia menemani dan juga memberikan tausiah keagamaan kita di hari ini di program yang paling kita nantikan di bulan suci Ramadan, yaitu Anten Gubuko untuk edisi hari ini 8 Ramadan 1443 Hijriah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Tidak terasa di segmen ketiga, Ustaz. Iya, tentunya masih akan kita tunggu untuk pemirsa galau-galau yang nak bergabung di via telepon kita di 0711380022. Tentunya masih kita tunggu kebersamaan pemirsa galau-galau, Ustaz. Kembali ke tema kita, Ustaz. Menjadi keberadian yang mutakin ini tentu berat nian, Ustaz. Berat nian. Ngapo bisa berat itu, Ustaz, ya? Sebenarnya ada yang harus kita robah pola pikir kita. Ajaran agama kita tidak ada yang berat sebenarnya. Cuma berat melakukan doa sebenarnya. Itu. Ajaran agama tidak ada yang berat, ringan. Karena di dalam surah apa katakan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kamu kemudahan, tidak ingin kesulitan. Jadi kalau kita lihat apa aja ibadah kita, Islam tidak ada yang sulit. Cuma yang sulit ininya, hatinya. Kalau hatinya tidak dengan sepenuhnya imannya tidak, jadi sulit. Gitu, Ustaz. Jadi apalagi mencapai kepribadian bertakwa. Kalau kita lihat poin-poin yang kita lakukan tadi diingatkan oleh Allah di dalam surat apa umpamanya? Di awal surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 itu, kepribadian orang bertakwa itu yang pertama imannya kokoh. Imannya kokoh. Ya. Kan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang gaib, beriman dengan Allah dengan iman Yang kedua, wa yuqimuna shalah, mereka dirikan salat Yang nomor 3, wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang diberikan oleh Allah, dia yakin sebahagiannya harus diinfakkan Yang keempatnya, beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Artinya beriman dengan wahyu Allah. Kalau kepada Nabi Al-Quran dan Nabi sebelum ada kitab Injil, dan kita iman itu. Artinya itu pedoman hidup kita kan. Pedoman hidup kita. Dan yang kelimanya wabil akhir hum yuqinun, yakin dengan hari akhirat. Jadi kalau kita lihat mau jadi orang bertakwa, perkokohlah keimanan, tanamkanlah sifat sosial, rajinlah beribadah, kokohkan ilmu kita dengan Al-Quran kan. Ingat hidup nak mati. Kan itu intinya benar. Ya, apalagi kalau di dalam profesional keseharian yang sering diingatkan apa di dalam pergaulan. Jadi kalau kita bertakwa itu ada kaitannya hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau hablum minallah kita beriman dengannya, kita beribadah dengannya. Kan gitu ya. Beriman, dirikan salat. Kalau hablum minallah rezeki kita berikan. Ya.
berapapun, tidak mesti karena zakat aja. Oh gitu. Ustaz. Jadi berapa? Kalau zakat itu wajib ya. Wajib. Tapi ada orang yang tidak berapa, orang yang ya umpamalah penghasilannya terbatas. Benar. Tapi sudah banyak bukti dengan keterbatasan itu dia masih sempat menyisihkan sedikit untuk diinfakkan. Itu akan membuka lagi pintu rezeki pada pintu yang lain. Inilah yang maka di dalam Al-Quran itu dorongan untuk berinfak, bersedekah itu apa? Jangan sedekah itu bukan hak orang kaya aja. Orang miskin, orang gaji terbatas juga dengan keterbatasan, jangan-jangan nilainya lebih tinggi dibanding orang yang kaya tadi. Betul. Orang kaya bersejuta umpamanya, Benar. orang miskin 1.000, tapi 1.000 ini sudah begitu berharga bagi dia, Betul. dia sedekahkan. Maka yang namanya akan berkah kepadanya. Itulah sifat orang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa itu maka di dalam surah Ali Imran itu dikatakan lagi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tidak tahu susah, tidak tahu senang, dia mau berinfak, dia mau bersedekah kan. Kemudian yang berkaitan dengan hablum minanas wal kadhiminal ghaiza. Dia bisa menahan emosinya. Dia tidak mudah marah-marah kan. Ya, karena imannya tadi kan. Betul. Yang ketiga, kalau hal-hal yang tidak nak wal afina anin nas. Dia mudah memaafkan. Hablum minanas gitu kan? Oh, betul. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Dia senang kalau segala perbuatan baik dilakukannya. Nah, yang kelimanya wallazina iza fa'alu fahisatan. Dia sadar, dia manusia lemah ya. Betul. Kadang-kadang salah, kadang-kadang berdosa, kadang-kadang terlanjur. Kalau dia terlanjur apa yang dilakukannya ini bernilai dosa, dia cepat ingat Allah, zakarullah. Betul. Dia cepat berzikir dan ingat kepada Allah. Oh ya Allah, sudah salah aku, sudah terlanjur aku. Benar-benar. Fastaghfaru li dzunubihim. Mereka cepat minta ampun karena dosanya. Betul, betul Ustaz. Dan di dalam ketiganya walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian dia bertekad tidak akan berkelanjutan melakukan itu. Kan luar biasa itu. Luar biasa. Jadi kalau bagaimana kepribadian orang bertakwa itu ada yang kaitannya vertikal kepada Allah. Kokohkan keimanan. Betul. Ada yang berkaitan kepada dirinya. Lakukan perintah Allah. Kamu kerjakan sholat, bayarkan zakat, sabar dalam hidup, kan gitu ya. Benar. Tepati janji, itu kaitan dia kan. Tapi berkaitan dengan orang lain, berinfak. Ya, peduli dengan kemiskinan. Sudah berinfak, jangan cepat marah. Itu penting juga. Ya, Ustaz. maka saum itu kan salah satunya tujuannya adalah menahan marah kan. Menahan amarah. Ya, kesawan. Ya, karena walaupun kita dicaci dimaki dalam saum, dalam puasa ini, kita tidak boleh marah-marah. Fakul ini soim. Letakkanlah kita anak kampung kau kata saudara kan. Jangan dibalas. Betul, Ya, anak soim, saya soim. Betul, betul. Itu petunjuk dari Rasulullah. Itu keterkaitannya karena pengendalian emosi ini sangat penting. Benar. Nah, kalau emosi tidak terkendali, maka kejahatan, keburukan akan berkelanjutan. Oh, gitu. Jadi membuka celah-celah untuk celah, melakukan ya. yang Jadi, lain gitu Ustaz ya. Maka kalau kita berbicara masalah kepribadian orang bertakwa, Allah sengaja mengungkapkannya dengan bahasa yang berulang di dalam Al-Quran. Jadi seperti Tapi Ustaz. intinya menurut saya ada 3. Inti ke atas, azan kepada kita, horizontal kepada sesama kita. Oh, gitu. Iya. Itu rumusnya Ustaz Itu ya. rumusnya. Ke atas, perkokoh iman. Betul. Ke dalam diri, perbanyak ibadah kita. Betul. Kepada yang lain, perbanyak buat Baik. peduli, Masya Allah. peduli, Masya Allah. Gitu, ya. Masya Allah. Salah, Luar biasa Ustaz. Ya, ya, salah. Dan Ustaz, tentunya kita selagi akan segera untuk melakukan kuis ya. Oh, ya, Tentunya ada kita kuis, ya. yang paling tunggu-tunggu ini Ya. ada kurma kuis Ramadan. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Dan pemirsa, tentunya kuis Ramadan di hari ini juga akan menarik sekali karena akan ada 2 pemenang yang akan merebutkan siapakah yang akan menjadi pemenang. Dan tentunya Ustadz, tema kita yaitu Kepribadian Mutakin ini juga didukung dengan sponsor-sponsor kita yaitu Beras Raja Ustadz. Karena Beras Raja mudah didapat Ustadz di pasar-pasar tradisional, Tidak di mesti ke supermarket. supermarket, ya? Oh, tidak perlu Ustadz, banyak di tidak mesti warung-warung ke mall, sebelah. ya? Oh, tidak usah. Di toko-toko itu banyak nih Banyak, Ustadz. ya. Iya. Iya, Kita pakai Ustadz juga pasti pakai ya. Oh, iya, iya. Masya Allah. Dan tentunya pemirsa,
tentunya jangan lupa ini ada password yang harus diucapkan untuk pemirsa galau-galau yang masuk di via telepon kita, yaitu dengan passwordnya Beras Raja, mantap katik tandingannya Ustaz. Oh, itu passwordnya ya. Iya, ini passwordnya wajib untuk dihafalkan untuk pemirsa galau-galau yang nak bergabung di via telepon kita. Langsung baik Ustaz, kita cari siapa yakah yang akan memenangkan kuis di hari ini, di hari Ahad tentunya, bersama kami di 0711 380022. Kita tunggu kebersamaan pemirsa galau-galau tentunya di via telepon kita. Nah, sudah ada yang bergabung Ustaz. Ayo cepetnya, namun ngomong kuisnya cepet Ustaz. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Wati di Pelaju. Ibu Wati di Pelaju, Ibu. Passwordnya Ibu ya, Wati. Beras Raja, mantap katik tandingannya. Luar pastian, intonasinya ya dah. Bahasanya pastian. Ini pemirsa setia kita Ustaz. Bu Wati. Ya, oke. Diperhatikan Ibu Wati untuk pertanyaannya Bu Wati ya. Iya. Oke. Sebutkan logo pada Beras Raja. A. Mahkota Raja atau B. Mahkota Putri Indonesia. Yang mana Ibu? Yang A. Mahkota Raja. Mana Ustaz? Oh, saya. Benar ya? Mahkota Raja, ya. Oke. Ya, benar. Selamat Bu Wati di Pelaju. Anda tentunya berhak mendapatkan 1 karung dengan 10 kg beras Raja Ustaz. Tentunya bisa diambil di jam kerja di Pal TV tentunya Bu Wati ya. Sambil ke PS. Sampai ke PS. Nak belanja silakan jaturi. Masih di via telepon kita masih akan ada sikok lagi pemenang tentunya yang nak bergabung silakan di 0711 380022. Tentunya kami tunggu kebersamaan pemirsa galau-galau karena masih ada karung lagi Ustaz, lumayan. Ada lagi ya. Iya, buat hari Lebaran Ustaz. Iya, zaman lagi sahur ini nak beli beras nih, kusut juga Ustaz. Iya, naik galon nih Ustaz. Lumayan 10 kilo. Nah, itulah tadi. Satu orang enggak habis sebulan. Oh, udah habis Ustaz. Iya, apalagi buat Ramadan nih biasanya banyak yang sanjo-sanjo ke rumah Ustaz. Jadi makanya harus banyak niat persiapan kita untuk ngejaga sajian yang baik untuk warga-warga di Palembang Ustaz Iya. Tentunya di via telepon kita di 0711 380022. Kita tunggu kebersamaan Anda pemirsa masih di via telepon. Nah, sudah ada bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yulia. Ibu Yulia. Di mana Ibu? Ya, di kilometer 6 Sukabangun 1. Oh, di Sukabangun 1, Wong Sukarame berarti Ustaz. Iya. Ibu Yulia, Ibu ya? Iya. Oke, Bu Yulia, di passwordnya Bu Yulia cak mana? Beras Raja, katik tandingannya. Mana Ustaz? Hampir. Hampir dikit ya? Iya. Mantapnya coba. Mantapnya kurang Ibu Yulia. Coba diulangi. Beras Raja, katik tandingannya. Oh iya, mantapnya kurang Ibu Raja. Ibu Yulia. Beras Raja mantap katik tandingannya. Beras Raja mantap katik tandingannya. Ya, benar. Mungkin baru ngidupi TV Bu Yulia. Iya. Buat bukuan Ustaz. Iya. Maklum lah ya. Iya. Bu Yulia, pertanyaannya Bu Yulia, apa tema anten nunggu buku hari ini? A. Sifat dan hati atau B. Kepribadian muttaqin? Yang B. Nah, Cak Ustaz. Oh, iya nih. Betul ya. Tadi Ustaz meloknya. Oke, selamat untuk Bu Yulia di Sukabangun 1 dan juga yang di Pelaju tadi Ustaz. Selamat Anda berhak mendapatkan beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Ya, kami ucapkan selamat untuk kedua pemenang di hari ini Ustadz yang sudah bergabung di telepon kita. Anda berhak mendapatkan 1 karung beras Raja seberat 10 kg. Tentunya Anda bisa ngambil di jam operasional Pal TV, di jam begawe di jam 9 sampai dengan jam 4 sore di Pal TV dengan ngawak KTP asli dan juga fotokopi identitas yang lainnya untuk ngambil hadiahnya Ustadz. Terima kasih. Dan Ustadz, kesimpulan di hari ini silakan Ustadz. Para pemirsa Pal TV yang berbahagia, tema kita dari tadi kita sudah membicarakan masalah kepribadian muttaqin. Bagi kita sebagai mukmin, sebagai muslim, idaman kita di dalam kehidupan ini agar kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Karena sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewa janjinya.
di dunia hal-hal yang berkaitan dengan membawakan kebahagiaan kita. Kesulitan kita bisa teratasi, rezeki kita terbuka, dan kesulitan kita dipermudah oleh Allah, pahalanya juga banyak. Dan di alam akhirat nanti kita juga akan diberikan tempat yang sangat istimewa, idaman kita surga. Dari itu banyak sekali perintah Allah di dalam Al-Quran yang arahnya bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ada lagi wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Jadi kenapa Allah banyak perintah dengan bentuk perintah? Ini menunjukkan begitu pentingnya ketakwaan itu kita miliki di dalam kehidupan. Dia bukan saja untuk memberikan kita kemuliaan yang luar biasa, juga memberikan jalan kepada langkah-langkah apa yang harus kita capai. Pokoknya di dalam apa? Kepribadian orang bertakwa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 diingatkan oleh Allah minimal ada 6 di sana. Yang pertama kata Allah, man amana billah, yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Seolah ini menyebutkan rukun iman. Yang nomornya 2-nya adalah kepedulian sosial. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Masya Allah. Mau memberikan sebahagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Orang miskin kah, orang buta kah, orang yang minta-minta kah, atau memerdekakan hamba saya kah, anak yatim kah, gitu. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Dia tetap mendirikan salat. Yang keempatnya, wa ataz zakah. Mereka bayarkan zakat. Yang kelimanya, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Mereka akan menepati dan memenuhi kalau mereka berjanji. Janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia. Dan yang keenamnya kata Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang sabar di dalam 3 keadaan. Fil ba'sa dalam keadaan susah, wad-dharra dalam keadaan sempit, wa hinal ba's dalam menghadapi kondisi genting. Ada 3 bentuk. Kalau yang 6 sifat ini ada pada dia, ulaika lazina shadaku. Inilah orang yang benar cara hidupnya. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang bertakwa. Jadi di antara keringkasan kepribadian orang muttaqin yang dijelaskan oleh Allah mudah kita pahami, bisa kita lihat di dalam beberapa ayat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 177 tadi yang mengingatkan kepada 6 kepribadian harus kita miliki agar perjalanan hidup kita ini benar dan kita akan menjadi orang bertakwa, dan sehingga kedudukan kita paling mulia di sisi Allah dan kita orang menjadi yang beruntung. Di dunia kita senang, di alam akhirat disiapkan oleh Allah surga. Demikian. Allahu minkum nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan jaza Ustadz Haji Nofrizal Nawawi LC tentunya sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa di hari ini ya Ustadz, dengan tema kita kepribadian muttaqin. Mudah-mudahan kita galau umat muslim di seluruh dunia, pemirsa galau-galau yang sudah nyaksi ke Antena Buka di hari ini, mudah-mudahan kita baca nerap ke pelajaran di hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang muttaqin dan juga menjadi pribadi yang disenangi dan juga diridhai oleh Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk sponsor-sponsor kita yang sudah menyukseskan acara pada hari ini. Kita ucap terima kasih untuk Beras Raja, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Pinang Raya 2, Tujung Saji, Fafa House, Laupa Ubay Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Ani. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari aku Mang Amin mengucapkan terima kasih dan selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan
Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.